Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala safatil khalqi wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qabiltu kabi wasin qabul wa khatamtu ala bami kabi ahmi rusul wa tutawi'uni bi'isi ma'akulu Allahu akbar. Warrahmanul qadirul ba'ithul muqtadir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya fasihal kalam wa ya sadiqal wa'd ufsih li fil lughati wal 'ajami wa jami'i ulumi syar'iyyatin nafi'ah hifdhiha wa fahmiha. Allahumma amir lisani bimuzakari ilmika kama lisani syekhina al-mukarram. Allahumma khud lisani lisanan qurabata wa awid ila lisani mufasihin kama lisani syekhina al-mukarram. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Banaqulu biqaulillahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuzillahu an-nabiyya walladzina amanu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Wa biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi ta'ala fa inni atubu kulla yaumin mi'ata marrah. Jamaah hadirin sadayana yang saya hormati, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi dalam istighosah rutin setiap malam Jumat. Mudah-mudahan dengan wasilah istighosah ini, khusus bagi kita yang hadir, umumnya bagi jamaah yang tidak bisa hadir, dan semua muslimin muslimat, kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil maksud, ijabah doa, qabul hajat, masing-masing kita semua pulang dari sini tanpa ada tenggat waktu, langsung dikontanan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang terhormat Kesepuhan Hikmah Kamilah Karawang, juga akhinal kiram dari Cilempung, sudah tampak hadir di tengah-tengah kita semua. Juga jamaah Hikmah Kamilah yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa datang, yang menyaksikan streaming dari kejauhan. Jamaah Purwakarta mulai aktif sekarang, alhamdulillah sudah mungkin bisa menyimak dari kejauhan pengajian atau kajian-kajian Hikmah Kamilah dari Cilamaya Kulon ini, alhamdulillah. Sebelum meningkat ke takhaluk berikutnya,
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada jamaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk jamuan, untuk ngopi-ngopi kita malam ini. Mudah-mudahan yang telah menyisihkan hartanya walaupun sedikit, insya Allah mereka semua ikhlas. Allah balas sedekahnya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan tanpa ada nasinya untuk engke deui we gitulah, kontan ayeuna keneh gitu. Hararese teh bahasa Indonesia nya teu engke deui, mudah-mudahan. Nah, urang anu teu acan tiasa sedekah, mudah-mudahan sing aya milikna, sing aya rezekina itu kangge ngaropi kitu nya, urang di dieu bareng ngariung. Mangga ka Bapak Heri wae kempalkeun. Ka urang deui bae cenah nya geus kumaha deui. Setelah kita mengetahui takhalluk pertama dengan dasar takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian semua dengan akhlak-akhlaknya Allah. Sementara kita tidak akan mungkin bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah kalau kita tidak mencontoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah bagi yang telah menamatkan zikir hikmah kamilah sebanyak 70.000, maka dituntut untuk naik ke tahapan berikutnya, dawam sehari 1000 dengan mengamalkan takhalluknya huruf waw yang paling bawah, yaitu wahdatu wujudillahi ta'ala fil qulubi. Berikutnya seperti yang kita ketahui, kita meningkat lagi ke takhalluknya huruf sin, yaitu sunnati Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh kelakuan baik yang dilakukan oleh junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui kemarin dibahas tentang 4 sifat wajib di Rasul: sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Berikutnya kita naik lagi ke takhalluk yang ketiga, yaitu raji'un ilallah, huruf ra. Raji'un ilallah. Yang punya buku angka silahkan dibuka halaman 18. Huruf ra yang ada di dalam hikmah kamilah itu adalah menuntut kepada orang Islam supaya raji'un ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut kita semua seperti yang diisyaratkan di dalam 6 ibadah secara batin, yaitu tawakal, tafwid, sabar, ridho, zuhud, dan taubat. Ini ibadah secara batin. Raji'in ilallah termasuk juga kita harus tobat, harus banyak melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya tubu ilallahi, Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk lebih banyak melaksanakan taubat. Bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab sesungguhnya aku tobat kepada Allah di setiap harinya 100 kali. Jarang berbuat dosa tapi sering tobat. Nah, sebaliknya kita sebaliknya sering dosa, jarang tobat gitu. Ya, gitu. Kanjeng Rasul maksum tos dumuknya jaminan Allah surga. Tapi Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bertobat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Ya, buka deh lah orang nado malaya
Orang nadam heula nanya tobat tanya. Syarat tobat kang pertama getun anggone nglakoni dosa pindho niat kanthi nyata nyabut sakabehing dosa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telu ora nana rencana ngulang maksiat lan dosa papat siap jaluk ampura marang wong kang den aniaya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi syarat tobat itu ada 4. Yang pertama merasa menyesal telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kebiasaan atau banyaknya orang sekarang setelah maksiat itu tidak menyesal, bahkan bangga. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebagian orang yang setelah melaksanakan maksiat itu bangga dengan kemaksiatannya, bahkan menceritakan kemaksiatannya itu ke orang yang lain. Oh, cenah urang mentas anu cenah gitu nya. Oh, rupa-rupalah banyak diantaranya contoh-contoh yang seperti itu. Setelah melaksanakan dosa itu ternyata malah berbangga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi syarat tobat yang pertama harus merasa menyesal telah melakukan kemaksiatan. Yang kedua, pindo niat kanthi nyata nyabut sakabehing dosa. Berhenti total dari pekerjaan maksiat. Setelah menyesali kalau hal tersebut atau kemaksiatan tersebut membuat kita
menjadi berdosa, maka berhenti total dari mengerjakan maksiat tersebut. Jadi ulah tobat sambal cenah kitu nya. Tobat cenah lada-lada teh cenah sambal. Coel deui, tobat cenah kitu nya. Tobat sambal, cocol deui teh nya. Kadang-kadang seperti itu. Tobat sambal itulah urang mah. Tapi bari jeung kitu alhamdulillah daek keneh tobatnya, daek keneh rojiin ilallah, kembali deui ka Allah Subhanahu wa taala. Ibadah batin ya, ibadah batin kakuduan urang tina isyarah la ilaha illallah 12 hurufna, Muhammadur Rasulullah 12 hurufna. Itu diantaranya nya ayat tawakal orang memasrahkan satu masalah, memasrahkan satu kabingung gitu nya, kapusing ka Allah Subhanahu wa taala tos we hiji gitu nya eta tawakal mah. Aya deui tafwid mah menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Mun urang nejakana hiji perkara maka urang kudu tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Tos pasrahkeun ka Allah, tosnya ku urang wakilkeun tah ka malaikat muwakilin, ka hodam-hodam huruf anu aya dina bacaan-bacaan anu ku urang dibaca tadi. Dina harti setelah doa dipanjatkan, di situ ijabah diturunkan. Kalaupun memang belum datang, kalaupun memang belum ada, mungkin belum waktunya. Mungkin belum waktunya. Yang jelas kita lepaskan, biarkan energi doa yang bekerja. Kieu we geuningnya ayeuna urang geus ngawakilkeun hiji masalah ka hiji jalma. Ternyata jalma teh ieu teh digawe apa henteu, bener apa henteu, ditanyakeun we ku urang teh, "Hayu kumaha sih?" cenah kitu nya. Tah kira-kira teh jalma nu diwakilan ku urang teh kumaha pan pusingan dina namanya. Dah gitu. Di antarana, enggeus. Jangan ditanya-tanya terus. Jangan wah ieu mana sih doa teh ya? Kitu nya, doa teh cenah hiji doa hiji ijabah. Itu. Tidak semata-mata Allah mengizinkan seorang hamba untuk berdoa, di situ Allah telah menyediakan ijabah baginya. Setelah doa itu dipanjatkan, biarkan energi doa yang bekerja. Tuh, gitunya. Yuk energi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah urang ya bekerja ya tadinya geus dititah bantah energina gitu. Biarkan energi itu mengalir ke tempat kemana kita mengarahkannya. Maunya kita seperti apa, biarkan energi tersebut mengarah ke arah sana. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat di saat doa itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita laksanakan takhalluknya, kita laksanakan akhlak yang ada di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun tidak semua, walaupun tidak menyeluruh, semampu kita usahakan rojiin ilallah. Kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu amalan dengan takhalluknya insya Allah ya, insya Allah Ismun A'dham itu dengan dasar mujahadah, sungguh-sungguh, setelah itu ikhlas, setelah itu yakin, setelah itu takhalluk, maka dia akan menjadi orang yang sukses biiznillah, akan sukses. Tuh. Kalaupun kita tidak melaksanakan takhalluknya, ternyata kita menjadi orang sukses, hati-hati kesuksesan tersebut, hati-hati bentuknya istidraj dari Allah, bukannya untuk memuliakan, justru untuk mencelakakan kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi laksanakan takhalluknya, laksanakan walaupun tidak sempurna, semampu kita usahakan. Semampu kita usahakan takhalluk tersebut, jangan sampai kita meninggalkannya. Supaya apapun kemuliaan, apapun pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bentuknya untuk memuliakan kita, sebagai pertolongan dari Allah untuk kita semua, bukan istidraj.
Berikutnya syarat tobat tidak akan kembali lagi kepada maksiat tersebut. Tuh, jadi lain kos sambal tadi, geus dumuk lada, cocol deui gitu nya. Nah, setelah kita melaksanakan tobat, maka kita berjanji tidak akan kembali kepada kemaksiatan tersebut. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Gitu. Jangan seperti keledai selalu terjatuh di lubang yang sama. Nyaho lombang tincak deui gitu ya. Tadi antawisna itu. Nomor 4, mengembalikan hak adami. Hak adami ini yang paling berat ya, hak adami. Karena apabila ada hak adami yang masih jadi sangkutan untuk kita, maka pengampunan dosa bagi kita Allah tangguhkan terlebih dahulu. Maka hati-hatilah dengan dosa yang namanya ghibah. Ghibah. Ngomongkeun batur, katanya ngomongkeun batur eta aduh nikmat cenanya geus ngomongkeun batur. Ih lain ngomongkeun ieu mah nyaritakeun. Lain ngomongkeun ieu mah nyaritakeun. Itunya hati-hati komo ayeuna urang tereh pemilihan nya. Tuh silih omongkeun, silih gorengkeun di ditu di dieu. Kade eta hak adami eta susah untuk dimaafkan oleh Allah sebelum orang yang bersangkutan memaafkan kita. Susah sekali. Demikian dengan masalah lain-lainnya yang termasuk hak adami. Itunya seperti pernah mencuri, gitunya utang piutang sama. Sebelum orang yang bersangkutan meridhokan, mengikhlaskan, maka di situ ampunan Allah ditangguhkan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa serta-merta Allah mengampuni, memaafkan, walaupun Allah Maha Pengampun. Orang tersebut harus meminta maaf dulu kepada yang bersangkutan. Dosa ghibah itu diumpamakan satu daging busuk, umpama sebesar kepalan tangan, daging busuk, yang dengan daging busuk tersebut apabila dimasukkan ke dalam air laut, maka ikan dan kehidupan yang ada di laut itu akan binasa semua. Cuma dengan segumpal daging busuk tersebut, yang dimaksud dosa ghibah. Makanya hati-hati dengan ghibah ya. Ngariung ngomongkeun batur, pindah ka ditu ngomongkeun deui batur. Ih lain ngomongkeun ieu mah nyaritakeun cenah gitu. Padahal gitu-gitu keneh nya. Gitu-gitu keneh nyaritakeun ngomongkeun beda-beda bahasa hungkul gitu ya. Dengan ini diisyaratkan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ya, di luhur tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Dengan syarat taubat yang tadi 4 dilaksanakan semua. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhan kamu sebenarnya tuh Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi setidaknya ada 5 poin kesimpulan yang bisa diambil dari ayat tersebut. Yang pertama poin iman. Yang pertama poin iman dari isyarah ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman.
Orang beriman itu orang yang seperti apa? Orang yang beriman itu man syarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Yaitu orang yang merasa gundah gulana, resah gelisah gitunya, menunggu di sana di sudut sekolah lain-lain. Tentang hobi mesak. Gitunya. Orang yang merasa hatinya tidak tenang. Man sarrathu hasanatuhu, orang yang merasa senang, riang, gembira karena kebaikan yang telah dia lakukan. Dan orang yang merasa bingung, gundah gulana seperti tadi karena kejelekan yang telah ia lakukan. Dalam arti menyesali apa yang telah ia lakukan, keburukan yang telah ia lakukan. Maka orang tersebut disebut orang beriman. Tuh, aya nadomna ya. Ingat keneh teh ya Mang Heri ah. Halaman 15 coba ya buka. Tanda mukmin senengeng ati lakoni lakoni ala iku dadi selawase susai ati lakoni ala iku dadi selawase susai Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pertama, poin iman, orang yang beriman. Alladzina amanu. Poin yang kedua, isyarah dari bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Diperintahkan kita untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti dauhan Imam Ibnu Abbas, sehari semalam 24 jam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 hurufnya. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, maka dia telah mengiparati dosanya yang sehari semalam 24 jam dengan satu bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asal ikhlas, asal menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti yang telah kita ketahui, untuk menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, poin pertama, langkah pertama yang paling mudah adalah berani menembus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 70.000. Katanya 70.000. Lain dibayar ku duit 70.000 nya, atau baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 70.000 kali dalam kurungan waktu 140 hari paling lambat. Berarti kalau dibagikan sehari semalam 500. Itu untuk batasan maksimal. Yang ketiga, poin
yaitu harapan positif dengan isyarah mudah-mudahan. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yazillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Poin yang ketiga adalah poin positif dengan isyarah mudah-mudahan Allah Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia. Tuh, jadi Allah dalam pada hari itu tidak lagi menghinakan Nabi dan umat-umat atau kaum-kaum yang beriman bersama Nabi tersebut. Berarti ayeuna mah urang dihinakeun nya dihinakeun. Berarti ayeuna mah urang dihinakeun cenah ka situ mah gitu nya. Teu dihinakeun dina harti gitu nya, orang yang beriman di alam dunia mungkin terlihat hina, justru karena dengan keimanannya derajat mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang yang tidak beriman kaya raya, ternyata orang yang beriman kok begini-begini saja gitunya, hirup napas-pasan, mungkin seperti itu dalam bahasan yang lain, dalam konteks yang lain pengertiannya mungkin seperti itu. Terus poin penerangan dengan isyarah, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan. Cahaya keimanannya, cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memancar di hadapannya dan di sebelah kanannya. Yang terakhir, yang kelima, poin syukur. Dari isyarah sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, ya tadina Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Isyarah ayat ini sangat jelas bahwa setiap orang yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, yakni setiap mukmin adalah diwajibkan bertobat kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Karena Rasulullah pun bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Minimal kita mulai malam ini laksanakan tobat 1 kali saja dulu. Besok tambah, besok tambah, besok tambah. Mungkin bisa gitunya karena dibiasakan gitu. Mungkin bisa. Walaupun emang naon teh nya males gitu, hoream lah udang dipeting teh hoream, umpamana munajat teh hoream gitu. Minimal kita hidupkan pemancar teh pas itu tanya 10 menit minimal menghidupkan pemancar, menyambungkan radio, menyambungkan frekuensi langsung ke guru kita yang mulia agar dalam isyarah firasat beliau kita tersambung, gambar kita muncul di hadapan beliau dan gambar beliau pun muncul di hadapan kita. Secara frekuensi kita setelah tersambung, setelah terhubung, maka seumpamanya televisi, kalau frekuensinya ternyata pas itunya, maka suara pun akan terdengar nyaring dan gambar pun akan terlihat jelas. Itu firasat seperti itu. Ilmu zaman baheula gitunya anu dinyatakan ku Allah ayeuna ternyata seperti itulah. Waliullah bisa mengobrol dari kejauhan dengan keilmuannya, dengan ketingkat ma'rifatannya. Ternyata zaman sekarang bisa mengobrol dari kejauhan walaupun bukan wali melalui alat seperti ini. Bisa berhadap-hadapan mengobrol dari kejauhan, kelihatan gambar, kedengaran suaranya dengan alat seperti ini. Yaitulah frekuensi. Kita mainkan frekuensi kita setiap malam, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak
10 menit setiap malamnya dengan filosofi gambar segitiga yang ada di dalam Hikmah Kamilah. Silahkan dikaji. Ini segitiga ini salah satunya untuk memutar atau memainkan frekuensi tersebut. Apabila sudah terhubung, maka segitiga ini akan muncul. Kita yang mempunyai HP dengan operator yang mempunyai HP yang menjadi perusahaan itunya, yang menjadi perusahaan seluler, dan dengan satelit yang ada di atas tersambung segitiga. Maka dengan demikian insya Allah segala hajat, segala kebutuhan, segala keinginan insya Allah Allah akan segera kabulkan. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Latihan sarwa baik abdi dan bisanya latihan. Nah, itu minimal gitu. Sedikit tentang filosofi gambar segitiga yang ada di dalam Hikmah Kamilah. Hikmah Kamilah. Sedikit saja, silahkan untuk yang lebih dalamnya mungkin nanti bisa kita perbincangkan tanpa di streaming, atau mungkin silahkan dicari filosofinya sendiri. Mangga. Melalui segitiga eta sesuai dengan arahan guru kita yang mulia, termasuk metode untuk melaksanakan zikir pun seperti itu, dengan menggunakan 3 unsur: akal, lisan, dan hati. Tersambung menjadi segitiga, maka lihat apa yang akan terjadi. Itu Mang Ade. Nah, itu tadi antara. Nah, mudah-mudahan dengan dengan zikir menjadi jahar sekarang tertolonglah, minimal tertolong. Kita bisa memfokuskan pikiran, kita bisa memfokuskan hati sejalan dengan apa yang lisan kita ucapkan. Lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pikiran kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati kita pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan dasar ayat ini, orang Hikmah Kamilah berpendapat bahwa roh yang ada di dalam kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah menuntut kepada orang Islam supaya menjadi orang yang benar-benar ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian singkat saja uraian materinya. Untuk yang lain-lainnya kita bisa musyawarahkan setelah ini, mumpung ada kesepuhan, itunya orang pesek, orang buka, pilih ayat pertanyaan, orang bareng-bareng musyawarah, itu orang bareng-bareng musyawarahkan. Nyuhunkeun ditawakuf tina kalepatan bahasa-bahasaan kurang merenah. Salahna eta tina kadhaifan pribados, leresna wae eta semata-mata ilmu ti Allah Subhanahu wa taala. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.